takkan ku lepas lagi pengantarku bersama jatuh cinta. Yang kalian lihat barusan adalah keseharian gue selama 3 minggu terakhir. Dan ada yang beda dari penampilan gue belum cukur mungkin hampir 3 minggu itu juga. Semenjak gue work from home, stay at home, self-isolation, self-quarantine dari tanggal 16 Maret sampai sekarang awal April ya. Dan gue di sini mau cerita tentang apa yang gue rasakan selama COVID-19 ini. Pokoknya social distancing dan lain-lain. Dan 2020 sampai April nih, kenapa ya? Apa yang terjadi ya? Ini tahun kayaknya beda dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget hal-hal buruk dan berita-berita duka. Kemarin gue sedih banget Glenn Fredly meninggal. Ashraf juga, walaupun kayak kalau Ashraf tuh gue jarang lihat. Cuman waktu itu setelah meninggal kan nyokap datang ke Jakarta. Terus cerita-cerita katanya ya buat ibu-ibu sering nonton sinetron jadi mungkin akrab sama Mas Bram gitu-gitu lah ya. Terus dia bilang sedih banget, kalian kayak orang baik. Kalau Glenn itu menurut gue puncak karirnya selain sama Trio Lestari adalah ketika tahun 2004 dia bikin album Selamat Pagi Dunia. Dan itu gue masih SMA waktu itu. Lagu-lagunya hits banget. Anak-anak yang senang pensi gitu ya. Dulu gue di Bandung, kuliah juga di Bandung. Kalau ada Glenn tuh wah gak boleh dilewatin lah. Salah satu best live performance menurut gue. Dan lagu-lagunya tuh kayak apa ya, galau, romantis gitu. Sampai kayaknya gue yakin siapapun pasangannya, apapun masalahnya kalian ketika pacaran atau SMA ataupun lagi kuliah pasti ada terbesit lagu Glenn. Apapun itulah. Akhir cerita cinta gitu kan. Sandiwara selama ini setelah sekian lama kita telah bersama. Ya gitu. Jadi gue sedih banget dengar kabar dia meninggal karena meningitis kalau nggak salah beritanya. Kayak emosional banget aja gitu. Salah satu, gue jarang mengidolakan artis atau penyanyi ya, tapi dia tuh salah satu exception gitu karena karyanya oke, suaranya emas menurut gue, sama Malaikat juga tahu itu gue senang banget lagunya. Kobe Bryant juga Januari. Itu duka buat seluruh penggemar NBA dan juga ya nggak cuma NBA sih, tapi yang kayaknya semua orang juga tahu dia gitu. Bencana alam dan COVID-19 ini, due to COVID-19. Kabar terbaru sekarang udah 1,5 juta cases seluruh dunia. Dan Indonesia tadi sore gue lihat 3.000, yang meninggal hampir 300, 280 yang sembuh 200-an, hampir sama kayaknya. Ini virus yang benar-benar baru. Dari Wuhan 31 Desember pertama ditemukan. Gue awal-awalnya ngerasa gak yakin Indonesia gak ada itu. Masa sih negara sebesar ini gitu kan. Kita juga banyak orang luar masuk ke sini, kita juga banyak dari sini keluar gitu kan, melakukan perjalanan segala macam. Ya pasti ada dan gak kedetek aja menurut gue. Sampai ada, gue baca berita ada profesor di Harvard udah yakin bahwa Indonesia itu ada positive cases. Tapi dari kita menyangkal, dari pemerintah nggak terbuka, dari netizen juga nganggapnya banyak bikin bercandaan. Gue baca di Twitter segala macam, di tempat-tempat di sosial media intinya. Orang Indonesia kan udah biasa makan micin segala macam. Di sini juga iklimnya tropis, panas, mungkin virusnya nggak kuat sama cuaca panas dan lain-lain. Enggak sih, menurut gue virus ini ya nggak ada orang yang nggak kena gitu. Nggak bisa kena gitu, semua punya potensi kena. Gue pun mungkin gue positif,
gue nggak tahu karena gue nggak pernah tes. Mungkin kalian yang nonton di rumah juga positif, nggak tahu interaksi di luar kayak apa kan. Cuman nggak menunjukkan gejala aja, ada namanya mild condition. Jadi mungkin gue positif tapi gue tidak menunjukkan gejala-gejala kayak gue nggak batuk, nggak bersin, nggak demam, nggak pusing kepalanya, nggak susah nafas gitu kan. Tapi karena ya segala macam ya, ada faktornya, mungkin faktor usia juga. Cuman ada juga cerita 30 tahun udah kena dan juga ada yang meninggal. Pokoknya nggak kenal umur, sampai gue mikirnya atlet. Kan gue ngikutin Serie A Italia, kan gue suka Inter nih ceritanya. Terus kayak dihentikan nih kompetisinya segala macam. Italia itu paling pertama yang close the door gitu, jadi mainnya tanpa penonton. Baru liga-liga lain ngikutin. Gue pikir atlet yang tiap hari latihan gitu, latihan fisik, bugar kan pasti, fit badannya, makanannya dijaga, dietnya pasti ada instruktur dietnya, nggak boleh makan ini itu segala macam. Tapi tetap kena, kayak Paulo Dybala, bahkan legend kayak Paolo Maldini aja kena gitu. Lalu juga kaya miskin sama-sama kena. Pangeran Charles, man, royal family, pasti makanan dijaga dong, pasti bersih, higienis semua. Nggak mungkin kan Pangeran Charles tiba-tiba beli bakso di depan gitu kan, ada orang lewat nasi goreng, malam-malam dia beli atau makan gorengan, kan nggak mungkin. Pasti dijaga, steril banget. Tapi tetap kena. Jadi nggak ada yang bisa, no one can escape from COVID-19. Jadi paling benar adalah salah satunya, atau paling efektif, itu selain cuci tangan, yaitu ya social distancing, kita stay at home. Karena kalau di rumah ya kita nggak ketemu sama siapa-siapa, kita nggak berinteraksi. Gue pernah juga baca dan nonton video gitu ya. Jadi kalau misalnya mild condition, misalnya gue carrier, gue bisa aja nularin ke yang lebih rentan, imunnya nggak sekuat gue, dan dia bisa langsung batuk-batuk ataupun punya gejala-gejala lah. Tapi kalau enggak, misalnya gue carrier nih, tapi imun gue cukup kuat, jadi gue bisa menahan selama 14 hari inkubasi itu, akhirnya tubuh kita punya antibody tertentu yang bisa menangkal virus itu untuk merusak tubuh. Jadi kita nggak sakit. Makanya butuh 14 hari untuk self-isolation. Jadi ketika kita sudah, tubuh kita udah bisa menangkal si virus corona ini, karena kan virusnya baru nih, si kandungan dalamnya. Sebenarnya virusnya sih nggak baru, corona itu udah ada, cuman jenisnya ini baru gitu, jenisnya ini baru dan tubuh itu belum kenal, makanya dia harus kenalan dulu sama 14 hari, dan setelah itu baru kita bisa dinyatakan sembuh lah. Makanya beberapa orang banyak yang sembuh tanpa harus berobat, sembuh sendiri istilahnya ya, karena itu tadi, selain imunnya kuat ya mungkin faktor usia dan lain-lain. Dan gue juga baca beritanya banyak karena dari penyakit bawaan yang akhirnya meninggal, dan juga faktor usia gitu. Tapi juga macam-macam lah. Gue bukan pakar kesehatan, gue cuma baca berita dan gue cuma bisa melogikakan sesuatu yang gue lihat dan yang gue rasakan gitu. Lalu sibuk soal lockdown atau enggak. Jadi awal-awal Maret sampai sekarang itu orang-orang banyak teriak lockdown. Kalau nggak lockdown, pokoknya pemerintah disalahin akibat makin banyaknya. Gini ya, gue termasuk orang yang tidak setuju dengan lockdown. Lockdown itu, buat kalian yang nggak tahu, lockdown itu kita nggak boleh keluar rumah sama sekali. Contohnya di Italia, India sempat nyobain juga, akhirnya gagal. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak berimbang, artinya masih banyak orang yang harus mencari nafkah di jalan. Sama kayak di sini. Ada ojol, ada pedagang kaki lima segala macam. Ya itu kenyataan, itu realita. Kita nggak bisa menahan mereka untuk nggak jualan gitu. Akan nggak punya penghasilan sama sekali. Akhirnya mereka nggak bisa ngasih makan buat keluarganya, buat sanak saudaranya. Akhirnya bukannya sakit karena corona, tapi sakit karena kelaparan atau sakit karena nggak makan dan lain-lain, nggak ada gizinya gitu kan. Dan juga kalau gue lihat contohnya, saking kerasnya, artinya saking harus dipatuhinya lockdown itu, kalau kalian keluar jalan-jalan itu bisa dipukulin sama polisi. Gue lihat videonya ada di Italia, gue lihat videonya di India ada yang dipukulin, mungkin kalian juga ngelihat videonya. Jadi kayak gitu, apakah siap Indonesia untuk lockdown? At least Jakarta, menurut gue sih enggak, menurut gue belum. Tapi kalau karantina wilayah, artinya suatu wilayah di karantina tidak boleh ada orang yang keluar masuk secara tegas, itu gue setuju. Lalu mulai besok nih, hari Jumat, itu mulai ada PSBB. PSBB itu
apa sih, pembatasan sosial berskala besar. Gue nggak tahu konsepnya kayak apa. Yang gue baru baca di berita katanya untuk angkutan-angkutan umum itu dibatasi banget jumlahnya. Lalu orang tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Nah ini gue nggak yakin bisa apa enggak. Karena yang gue lihat ojol itu ngumpulnya banyak banget. Gue tinggal di daerah Karet Kuningan, dekat banget sama apa ya? Sama Lotte Mall, Lotte Shopping Avenue. Dan itu kan di depannya banyak banget ojol, sepanjang jalan Satrio nih, kalau kalian orang Jakarta pasti tahu itu kan banyak banget pedagang kaki lima. Dan gue nggak yakin kalau PSBB ini bisa menahan mereka gitu. Artinya memang paling benar tuh diem di rumah. Bosan banget, gue bosan banget. Walaupun gue orangnya senang sendiri, tapi ya gue senang jalan-jalan keluar. Dan sekarang ke mall pun tutup. Ke mall gue ke Lotte itu tutup. Mau makan enak nggak bisa gitu kan. Yang buka cuman swalayan sama kusuri, obat, drugstore kayak Guardian, Century segala macem. Itu doang yang buka. Restoran pun gue nggak tahu nih PSBB ini masih buka apa enggak. Wow, itu bosannya gila. Gue nggak pernah terbayang seumur hidup gue bakal terpenjara dalam rumah sendiri, terpenjara ya dalam hal yang kayak gini. Sebentar lagi mau Ramadan, gue nggak bisa mudik. Di kosan gue sudah ada imbauan untuk tidak mudik, artinya tidak keluar kota. Gue nggak tahu ini bakal sampai kapan. Ada yang bilang sampai akhir April, ada yang bilang sampai awal Juni, akhir Mei, berarti sampai Lebaran selesai. Ada yang bilang baru benar-benar reda Oktober, berarti masih 4-5 bulan lebih lagi. Wow, gila sih. Travel semua dibatalin. Nggak cuman gue, mungkin kalian juga sudah punya travel plan selama 2020 ini mau kemana. Dari tahun lalu sudah nabung segala macam, tapi ternyata cancel. Gue juga Februari kemarin harusnya ke Tokyo, ke Jepang. Gue ada diundang sama salah satu perusahaan remittance, pengiriman uang. Itu mereka anniversary ke-9 dan gue diundang, tapi nggak bisa datang sampai acaranya pun di-postpone. Buat teman-teman yang kuliah juga wisudanya ditunda. Yang gue baca juga UN ditiadakan untuk tahun ini. Gue nggak tahu harus senang apa enggak. Mungkin kalian yang anak-anak kelas 3, sekarang kelas berapa? 12. Kelas 12 senang. Gue nggak tahu nanti kelulusannya kayak apa sistemnya. Buat yang skripsi menurut gue sih nggak ada masalah ya. Kalau nyari referensi ke perpus sekarang udah banyak yang online. Scopus sekarang bisa dicek segala macam. Google Scholar juga ada. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kalian melakukan research buat skripsi itu. Jadi jangan malas. Kalau menurut gue tetap harus ada skripsi. Kalau kalian misalnya lagi kualitatif, kuantitatif, kalian bisa bikin survei, bikin aja Google survei, kasih ke orang target market kalian. Atau misalnya kualitatif, kalian mau ada interview tinggal janjian sama orangnya, ada Zoom, ada apa, bisa online lah segala macam. Jadi kalau skripsi gue tidak setuju ditiadakan. Kenapa? Karena ya skripsi gitu-gitu tuh membantu. Intinya yang paling penting adalah membantu pola pikir. Jadi pola pikir kalian tuh dibentuk salah satunya dengan skripsi itu tadi. Oke. Yang terakhir gue mau curhat soal channel gue. Jadi memang gue akui sudah jarang banget upload video. Gue baru beli keyboard, baru beli piano. Ini salah satu upaya gue supaya bisa betah di kamar gitu kan. Udah lama juga pengen beli ini, akhirnya kebeli sebelum toko-toko pada tutup. Untungnya sempat. Gue mungkin bakal cover lagu ke channel gue. Yang nonton sekarang udah sedikit. Sekarang gue cuma dapat puluhan per hari subscriber, dikit banget lah. Mungkin orang anggapnya udah gak aktif. Tiap komen di video baru gue, bang kok lama banget nguploadnya, gitu-gitu doang. Gue juga ya mau gimana gitu ya, gue kan ada kerjaan lain gitu. Dan gue berpikir buat punya editor sendiri. Bener, ini serius. Jadi kalau kalian punya bakat editing, punya pengalaman jadi editor, video editor, silakan kontak ke gue, kirim ke email aja, ada di sini, atau mau ke Instagram gue juga boleh. Tapi kalau bisa yang domisili Jakarta, karena kemarin ada yang nawarin dari Malang, ada yang nawarin dari luar kota. Susah menurut gue, pertama transfer filenya. Kalau video itu kan raw-nya kan gede-gede ya, bergiga-giga gitu. Kalaupun ngirimnya by media, by online itu pasti berat dan
susah lah. Dan kedua revisinya, kalau misalnya udah jadi kan gue harus ngerevisi dulu segala macem. Dan enakan tiktokannya itu langsung ketemu. Jadi gue membutuhkan editor domisili Jakarta ataupun Jakarta Selatan. Silakan hubungin ke gue, nanti kita ngobrol soal fee-nya dan lain-lain untuk ngebantu gue ngedit ya. Karena yang paling malas adalah ngedit jujur. Kalau bikin footage gue semangat, tapi kalau ngedit itu agak susah waktunya. Dan ya tolong terus support channel ini aja. Gue tahu udah jarang ngupdate. Tiap gue bikin Q&A nanya soal Jepang lagi. Ya bukannya gue nggak mau jawab, tapi jujur ada rasa bosan di situ. Bukannya gimana ya? Kalau Jepang silakan nonton dulu video gue, mungkin ada di situ jawaban kalian yang kalian tanyakan. Jadi sebelum bertanya bisa nonton videonya dulu. Tentang liburan kah, tentang kuliah kah, tentang beasiswa, tentang apapun itu. Gue juga bahas sama teman-teman gue juga. Ya intinya tolong support channel ini supaya nggak mati-mati banget. Gue akan berusaha upload lebih banyak lagi video. Gue akan berusaha untuk ya lebih aktif lagi di YouTube. Dan juga kalau kalian mau follow Instagram gue, tolong follow Instagram gue ya di @andikasarasono. Itu gue mulai, ya gue juga aktif juga kok ya, follow aja di sini. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe. Gue juga punya Twitter. Kadang-kadang gue ngoceh di situ. Kalau kalian mau nimbrung, intinya gini. Kalau sosial media menurut gue adalah kita berbagi pikiran sih. Jadi misalnya ada yang nggak setuju, ya tinggal diomongin aja gitu kan. Nggak usah. Kalau mau berdebat juga berdebat sehat segala macam. Sekali lagi terima kasih buat yang terus nonton video ini. Kalau kalian mau nanya apapun ke gue silahkan aja. BTW gue mau manjangin gerabak dulu. Sampai ketemu, sehat-sehat. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Cuci tangan juga. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kalau bisa sebelum lebaran atau sebelum puasa. Kalau bisa gue pengen taraweh, gue pengen pulang ke rumah, ke Bandung, pengen mudik dan lain-lain. Semoga kembali normal. Karena semua orang terganggu sama ini, terpengaruh. Dan juga teman-teman dokter, teman-teman medis yang berjuang di garda terdepan, semangat terus. Terima kasih sudah berupaya untuk menyembuhkan yang sakit. Dan influencer yang mengajak untuk berdonasi juga. Kalau kalian punya uang lebih silakan donasikan yang kalian punya ke yang kalian percayakan. Misalnya kalian suka sama Najwa Shihab, misalnya silakan ikut sama beliau atau ikut sama influencer yang lain. Silakan, yang penting kalian bisa menyalurkan kelebihan dana kalian buat teman-teman kita yang membutuhkan. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi, dadah.